Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian Radio Samhan yang kami hormati, yang kami banggakan, alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi yang cerah, pagi yang barokah, kembali kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka ibadah, dalam rangka mengaji Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah yang akan banyak memberikan informasi-informasi kepada kita, baik tentang masalah kehidupan di dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Sehingga insya Allah dengan kita mengaji Al-Quran ini berarti kita mendapatkan nasihat petunjuk langsung dari Allah terkait dengan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Sehingga kita hidup di dunia ini insya Allah akan selamat, akan barokah karena mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah. Dan yang pasti dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah ini, mati sewaktu-waktu Allah menjamin akan memasukkan kita ke dalam surga. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa makhilun musaddaqun. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu syaqahu ilan nar. Al-Quran adalah syafi'un musyaffa'un, salah satu yang akan memberikan syafaat dan diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Ya, tentu kepada orang-orang yang mengamalkannya. Wa makhilun musaddaqun, dan Al-Quran adalah pelapur yang dibenarkan laporannya oleh Allah. Jadi Al-Quran ini besok lapor kepada Allah. Kita tidak nyangka kan, kita ngaji ini ternyata Al-Quran yang kita pegang yang ini kertas. Nah, tapi dengan izin Allah, ya, Al-Quran ini besok akan menjadi salah satu saksi yang akan memberikan laporan kepada Allah bahwa kita ketika di dunia mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya di depannya dijadikan sebagai pedoman, ya, dijadikan sebagai tuntunan, bukan tontonan, dijadikan tuntunan. Makanya kita ngaji ini kemudian setelah kita tahu, kita amalkan berupa perintah dan kita tinggalkan yang berupa larangan-larangan, kita jauhi. Lalu cerita-ceritanya dari Allah kita yakin, kita percaya.
Ini. Wa man ja'alahu khalfahu syaqahu ilan nar. Namun barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, di punggungnya, artinya ya Al-Qur'an ya tahu Al-Qur'an itu pedoman orang Islam, pedoman ibadah, tapi pada kenyataannya ya tadi Al-Qur'an hanya sebagai tontonan saja. Hanya dikonteskan, hanya dilombakan. Ya. Tapi justru ya, tujuan yang utama Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada hambanya ketika itu lewat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, itu sama sekali tidak diamalkan ya. Padahal tujuan Allah dengan menurunkan kitab suci Al-Quran itu adalah untuk diamalkan, dijadikan pedoman tuntunan di dalam menetapi beribadah kepada Allah. Ya tentu kalau paketnya ya Al-Quran dan Al-Hadis. Nah itu, karena sekarang kita ngaji Al-Quran ya yang kita bahas adalah Al-Qurannya. Tapi pedoman kita ya Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dengan kita mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis, maka ibadah kita akan benar dan kehidupan kita akan mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti di akhiratnya nanti kita akan masuk surga dan selamat dari neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah semuanya, kita terus dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengkaji, mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis sampai akhir hayat kita masing-masing husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Sebelum kita teruskan pengajian Al-Qur'annya ayat 197 masih di surah Al-Baqarah, kita simak sejenak pesan-pesan dari BDO Barokah Caspeleng. Alhamdulillah jazakumullahu khairah, Bapak Ibu para jamaah semuanya. Selanjutnya mari kita meneruskan atau melanjutkan pengajian Al-Quran pada pagi hari ini sampai ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Langsung kita beri makna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju, adapun haji, ashhurun, bulan, ma'lumatun, yang telah diketahui. Maklumat, yang sudah diketahui, maksudnya yang sudah ditentukan. Faman, maka barang siapa, farodho, yang mewajibkan dia. Faman, maka barang siapa, farodho, yang mewajibkan, fihinna, di dalam bulan haji, mewajibkan al-hajja, pada haji. Fala rofatha, maka tidak boleh rofas. Rofas itu menjima istri. Wala fusuqa, dan tidak boleh melanggar atau berbuat fasik, melanggar. Wala jidala, dan tidak boleh bertengkar. Fil haji, di waktu haji. Wa ma taf'alu, dan apa-apa yang telah berbuat kamu sekalian, atau yang sudah mengerjakan kamu sekalian, min khairin, dari kebaikan. Min khairin, dari kebaikan. Ya'lamhu, mengetahui pada kebaikan. Siapa? Allahu, Allah. Watazawwadu, dan berbekallah kalian di saat haji. Watazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna, maka sesungguhnya, khairaz zadi, sebaik-baiknya bekal,
At-taqwa, takwa artinya cukup. Watakuni, dan takutlah kalian kepadaku Allah, dan takutlah kalian padaku Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal atau yang berakal, maksudnya orang-orang iman. Haji adalah bulan yang sudah diketahui. Nah, artinya waktu untuk melaksanakan ibadah haji itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Tanggalnya, bulannya, nah, itu sudah ditentukan oleh Allah. Yaitu mulai kalau tanggal 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Itulah disebut namanya bulan haji. Jadi bulan haji bukan bulan haji Dzulhijjah, itu maksudnya bukan. Bulan haji tanggal 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Maka barang siapa yang mengerjakan haji pada waktu atau bulan yang sudah ditentukan tersebut dan sudah berpakaian ihram, nah, sudah berpakaian ihram untuk melakukan haji, maka ketika orang itu melaksanakan ibadah haji dan tepatnya ketika dia sudah memulai dengan berpakaian ihram, sudah membaca niat, maka sejak saat itu juga orang itu tidak boleh bertengkar, ya, tidak boleh melanggar, ya, melanggar aturan-aturan haji. Haram, tidak boleh. Kalau sudah berpakaian ihram, sudah membaca niat labbaik Allahumma hajjan, nah, sudah, berarti harus betul-betul menjaga, ya, menjaga sikap, menjaga omongan, nah, sampai hajinya selesai. Dan semua apa yang sudah kalian kerjakan, kebaikan-kebaikan yang sudah kalian kerjakan, Allah tahu semuanya. Dan berbekallah kalian, ya, ini kaitannya dengan haji. Haji itu ya berbekal. Maka sebaik-baiknya bekal untuk haji adalah takwa. Maksudnya takwa di sini bukan sekedar takwa terkait dengan keimanan, tapi juga cukup secara materi. Jadi takwa ini bukan hanya sekedar takwa iman, tapi juga takwa secara materi. Jadi cukup bekal yang disediakan untuk keberangkatan ibadah haji, mulai dari berangkat sampai pulang kembali itu diperkirakan cukup. Nah, dulu orang-orang Yaman, ya, orang-orang Yaman zaman dulu ketika mereka haji ya tanpa bawa bekal apapun, ya mentang-mentang ya tidak terlalu jauh dari negaranya, ya. Tapi kenyataannya setelah sampai di Mekah, ya orang nggak bawa bekal sama sekali kok, ya. Sampai-sampai untuk makan saja mereka minta-minta kepada jamaah yang lain. Nah ini tidak baik, tidak boleh. Makanya harus diperkirakan. Nanti saya di sana sekian hari, ya, perjalanan sekian hari, harus diperhitungkan. Jangan sampai
Ya, itu tadi bekalnya betul-betul bekal takwa. Takwa. Yang penting apa itu niatnya haji. Nah, ya memang niatnya haji. Tapi juga harus membawa bekal yang cukup. Nah, bab kalau enggak nanti ya merepotkan dirinya, merepotkan jamaah yang lain. Nah, dan takutlah kalian semua kepadaku, hai orang-orang yang berakal, itu orang iman. Ya, alhamdulillah setelah kurang lebih 2 tahun lebih pandemi akhirnya sekarang sudah bebas ya, artinya kembali normal seperti dulu untuk ibadah haji dan umroh itu. Nah, maka bagi para bapak ibu yang memang sudah daftar meskipun harus menunggu sekian tahun lamanya ya nggak apa-apa. Yang penting sudah daftar dan sudah mendapatkan porsi ya. Tinggal menunggu. Nah, tinggal menunggu ini kalau emang punya rezeki, punya bekal ya sambil umroh. Nah, misalnya sekaligus untuk survei lah umroh. Wah, nunggu haji masih 15 tahun lagi ya. Ya udah ya. Ditunggu saja. Nah, memang ketentuannya dan keadaannya begitu mau gimana lagi gitu. Nah, selanjutnya laisa tidak ada alaikum atas kamu sekalian. Ini kaitannya dengan haji, kamu sekalian ya orang-orang yang haji. Tidak ada apa dosa junahun dosa. Anta betahu bahwa mencari kamu sekalian. Anta betahu bahwa mencari kamu sekalian. Fadlan pada keutamaan mirrobikum dari Tuhan kamu sekalian. Fadlan pada keutamaan mirrobikum dari Tuhan kamu sekalian. Fa'idha afattum, maka ketika telah selesai kamu sekalian. Fa'idha afattum, maka ketika telah selesai kamu sekalian min arofatin dari Arafah tanggal 9. Fadhkuru, maka ingatlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Fadhkuru, maka ingatlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Prakteknya ingat pada Allah di sini yaitu disertai membaca talbiyah. Indal masy'aril haram, di sisi masy'aril haram atau dengan nama lain Musdalifah. Wadhkuruhu, dan ingatlah kamu sekalian kepada Allah. Kama, sebagaimana hadakum, telah menunjukkan Allah kepada kamu sekalian.
Wa in kuntum, dan sesungguhnya ada kamu sekalian. Wa in kuntum, dan sesungguhnya ada kamu sekalian. Min qablihi, dari sebelum mendapat petunjuk. Min qablihi, dari sebelum petunjuk dari Allah. Laminadh-dhalin, niscaya orang-orang yang menganiaya, orang yang dolim, maksudnya tidak iman. Kemudian Allah sampaikan kepada kalian semua ketika melaksanakan ibadah haji, kalian tidak dosa apabila kalian sambil mencari keutamaan dari Tuhan kalian. Maksudnya keutamaan di sini ya rezeki gitu. Sambil menyelam minum air, ya, sambil menyelam minum air apa? Jadi sambil haji, sambil mencari rezeki, boleh. Ya, sambil dagang. Ya, orang kalau jiwanya jiwa dagang itu selalu kalau ada event-event apa saja itu pikirannya pengennya bawa dagangan. Wah, ini bagus ini. Nah, selalu itu jiwanya jiwa dagang, entrepreneur itu, ya. Kalau dulu sekarang enggak itu. Tahun-tahun dulu itu banyak itu. Terutama para penyelenggara itu ya, haji sambil ya tadi cari bawa dagangan, rokok dulu. Rokok. Jadi masing-masing rombongan itu dititipin rokok sama penyelenggara. Wah, sampai di sana lumayan mahal di sana kan. Sekarang nggak ada, apalagi rokok udah ya. Kita semua nggak ngerokok. Atau mungkin yang lain lah ya apa ya. Jadi intinya ndak dosa. Ya tapi namanya jauh-jauh dari Indonesia ke sana tujuannya ibadah haji kok sambil sibuk bawa dagangan, ya nanti di sananya malah nggak fokus ibadah, ya, mikirin dagangan, ya nggak fokus ibadah. Jadi meskipun tidak dosa, ya alangkah baiknya namanya ke sana tujuannya ibadah, ya sudahlah, ya walaupun hari-hari di sini berdagang, ya sudah, ketika ibadah haji itu fokus untuk ibadah sajalah ya. Fokus untuk ibadah saja. Maka ketika kalian semua sudah bubar dari Arafah, tanggal 9, kemudian menjelang maghrib terbenam matahari, karena di Arafah itu mulai sejak tergelincirnya matahari yaitu waktu zuhur berakhir sampai terbenamnya matahari, itu di Arafah. Maka begitu matahari terbenam, seluruh jamaah haji meninggalkan Arafah, keluar dari Arafah menuju Masy'aril Haram atau menuju Musdalifah. Ya. Nah, selama dalam perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah, agar kalian semua tetap ingat kepada Allah, prakteknya membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Terus sepanjang jalan, ya, baik yang naik kendaraan maupun yang jalan kaki.
jalan kaki ya. Alhamdulillah ya. Dulu sudah merasakan haji masyan ya, jalan kaki ya. Sekarang sebenarnya udah nggak boleh. Ya, udah merasakan ya, lumayan dari Mekah sampai ke Mekah itu hampir 30 kilo lebih ya, jalan kaki dulu. Dan ingatlah kalian semua kepada Allah sebagaimana Allah telah menunjukkan kepada kalian, dan sebelum kalian mendapatkan petunjuk dari Allah, kalian niscaya orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Nah, jadi kita semua sebelum ditunjukkan oleh Allah, kita adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang aniaya maksudnya ya orang-orang yang tidak tahu hukum, tidak tahu aturan. Nah, tapi dengan adanya petunjuk dari Allah, ya termasuk ini kita ngaji, ya ini kan mengaji petunjuk-petunjuk Allah, sehingga kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Nah, ini semuanya melalui petunjuk Allah dengan lantaran kita mengaji ini. Nah, supaya kita tidak menjadi orang yang zalim, tidak menjadi orang yang aniaya. Berikutnya, summa afidhu, kemudian bubarlah kamu sekalian. Bubar. Ya. Min haitsu, dari sekiranya, afadho, bubar. Siapa an-nasu, manusia. Wastaghfiru, dan mintalah ampun kamu sekalian Allah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurun, zat yang maha pengampun, Rahimun, lagi penyayang. Kemudian setelah kalian melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9, kemudian tadi diteruskan ke Musdalifah malam tanggal 10. Ya, jadi di Musdalifah ini ada lanjutan daripada Arafah. Ya, jadi dari Arafah begitu terbenam matahari berarti masuk tanggal 10. Nah, malam tanggal 10 yaitu menuju Masy'aril Haram atau Musdalifah. Di Musdalifah kemudian sholat maghrib, sholat isya, ya, sambil mencari batu kerikil untuk persiapan melempar jumroh di Mina besok pagi harinya waktu duha, lah kan begitu. Jadi pagi-pagi waktu duha berangkat. Maka ini summa afidhu min haitsu afadhon nas. Kemudian bubarlah kalian dari tempat bubarnya manusia, yaitu dari Masy'aril Haram ini. Ya, begitu selesai sholat subuh, ya nggak langsung, gitu, tunggu sebentar, sesaat. Ketika sudah ya cuaca sudah agak terang, tapi sebelum terbit matahari, ya. Jadi habis sholat subuh, kemudian tunggu sebentar, ya, begitu cuaca sudah mulai agak terang sehingga kalau ada orang lewat itu terlihat, ya, gerakan sosok orang yang lewat itu. Ya, sebelum terbit matahari lah keluar, bubar dari Musdalifah ini, perjalanan selanjutnya menuju Mina pagi-pagi itu. Ya, bergerak menuju ke Mina. Ya, begitu prakteknya itu langsung menuju kemah dulu, ya, ke Mina, ya.
Lalu kemudian pagi itu waktu duha tanggal 10 melaksanakan melempar jumroh akobah. Ya, dengan batu yang dibawa dari Musdalifah tadi itu sudah dipersiapkan. Wastaghfirullah, dan mintalah ampun kalian kepada Allah. Nah, ini terus itu. Sambil banyak istighfar, banyak baca talbiyah. Nah, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah itu. Jadi kalau dalam Al-Quran petunjuk tentang pelaksanaan ibadah haji ini sifatnya global, ya, global. Nah, detailnya itu ya di dalam Kitabul Haji atau Kitab Manasikil Haji. Insya Allah juga sudah berkali-kali kita kaji itu. Nah, ya makanya salah satu petunjuk dari Allah untuk ibadah haji ya ini itu. Makanya dengan mengaji ini kita juga akan lancar ibadah hajinya khususnya. Lalu mau umroh mau haji tapi ilmunya sama sekali nggak ngerti ya gimana? Ya. Pertama kalau kita mau beribadah apapun ya syaratnya kita harus belajar ilmunya terlebih dahulu. Adapun bisa dikuasai semuanya ya syukur, umpama nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Sebab memang mengaji kitab manasikil haji itu tidak lantas orang itu bisa faham menguasai. Ya, biasanya akan lebih jelas lagi kalau sudah praktek, kalau sudah melaksanakan ibadah umroh atau haji baru lebih jelas. Ya, kalau ngaji teori biasanya ya, yes, paling ya tahunya hanya tawaf gitu saja itu. Nah, apalagi dalam Al-Quran ini ya Allah hanya menjelaskan secara global saja ya. Ya, tapi inilah sebagai dasar tuntunan bagi kita melaksanakan ibadah haji. Maka untuk lebih jelasnya ya Qur'annya dikaji, hadisnya pun juga dikaji lah, sehingga betul-betul nanti akan mantap, akan jelas, sehingga di dalam kita melaksanakan ibadah itu ya lancar. Beda orang yang berangkat haji yang sebelumnya sudah pernah mangkul tentang manasik haji dengan yang tidak sama sekali itu beda. Kalau yang sama sekali nggak punya ilmunya di sana itu bingung, bahkan apa ya, stres loh, mau ngapain lihat orang banyak seperti itu, dia mau ngerjakin apa nggak ngerti loh apa. Kadang-kadang ada yang terus diem dekem di hotel aja habis mau. Tapi kalau yang punya ilmu, wah di sana bolak-balik tawaf, bolak-balik apa itu umroh lah, itu betul-betul wah pokoknya lancar dan semangat ibadahnya karena tahu ilmunya. Nah itu loh. Adapun kurang-kurangnya nanti di sana kan ada petunjuk, ada yang mandu, ada yang mengarahkan. Nah gitu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian Bapak Ibu para jamaah semuanya untuk pengajian pagi hari ini, mudah-mudahan menambah manfaat dan menambah keberkahan. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami syukuri, jazakumullahu khairan. Jangan lupa besok hari Minggu tanggal 6 kita jadwal mengaji di Aula Radio Samhan. Mudah-mudahan semua diparingi sehat walafiat dan sama-sama kita bisa silaturahim sekaligus kita mengaji di Aula Radio Samhan. Sambil nanti mungkin banyak pengumuman-pengumuman. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.